Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Suryantika dengan NIM 44014220009 Prodi Pendidikan Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan storytelling dengan tema flora yang saya ambil dari tanaman endemik khas Nusa Kambangan, Cilacap, untuk memenuhi penugasan proyek storytelling mata kuliah biodiversitas. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar tentang Pulau Nusa Kambangan. Yaps, pulau yang berada di selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah mengunjungi Pulau Nusa Kambangan ini. Pulau ini terkenal dengan julukan Pulau Kematian. Loh, kenapa dijuluki Pulau Kematian? Ya, karena di sana terdapat penjara atau lapas yang memiliki penjagaan sangat ketat karena dihuni oleh narapidana kelas kakap yang mendapatkan hukuman berat, hingga hukuman eksekusi mati. Nah, selain itu, Pulau Nusa Kambangan terkenal akan pantai-pantainya yang indah, serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Salah satu keanekaragaman hayati khas Nusa Kambangan adalah tanaman plahlar, atau masyarakat Cilacap menyebutnya dengan pohon pelalar. Sejak dahulu, masyarakat mengenal tanaman dari suku Dipterocarpaceae ini sebagai penghasil kayu utama di hutan hujan tropis Asia Tenggara. Salah satu varietas yang paling populer sekaligus varietas yang terlangka dari kelompok tersebut adalah pohon pelalar. Pelalar memiliki nama latin Dipterocarpus litoralis yang merupakan sejenis meranti-merantian endemik yang berasal dari tanah air. Flora ini hanya bisa ditemukan di Pulau Nusa Kambangan, sehingga menjadi flora identitas di sana. Nah, tanaman dari suku ini sejatinya juga menyebar dan banyak ditemukan di negara seperti di Vietnam, Thailand, dan lainnya. Namun, hanya spesies Dipterocarpus litoralis lah yang habitatnya berasal dari daerah Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Distribusinya yang sangat terbatas menyebabkan populasi pohon plahlar terbilang sangat langka. IUCN Red List bahkan menempatkan spesies tumbuhan ini dalam kategori kritis atau critically endangered. Kayu plahlar digolongkan sebagai kelompok keruing atau Dipterocarpus. Nah, berdasarkan morfologinya, pohon plahlar dapat dicirikan dari pokoknya yang berbanir. Ia mampu berkembang biak hingga setinggi 50 meter dengan diameter batangnya dapat mencapai 1,5 meter. Batang pohon ini tampak tegak, meruncing, serta berakar banir pipi. Kulit luar pohonnya terlihat bersisik tidak teratur, dengan bagian papagan berwarna coklat hingga coklat kemerah-merahan. Kulit batang dapat mengelupas dan mengeluarkan resin apabila ditarik. Daun plahlar tergolong sebagai daun tunggal bertekstur kaku, seperti kulit. Nah, bentuk daun tersebut bundar telur sampai agak jorong dengan bagian atas mengkilat, serta buram di bagian bawahnya. Perbungaan pohon plahlar berbentuk malai, sedang buahnya berbentuk bulat yang biasanya dilengkapi dengan beberapa sayap. Terdapat 70 jenis tanaman bermarga Dipterocarpus yang tersebar di seluruh dunia. Menurut penelitian dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, spesies keruing terbanyak justru berasal dari Pulau Kalimantan, teman-teman. Di pulau tersebut setidaknya ada 41 jenis keruing dan 4 diantaranya ditemukan oleh ahli di Pulau Jawa, yaitu Dipterocarpus hasselti, Dipterocarpus gracilis, Dipterocarpus retusus, dan yang terakhir Dipterocarpus litoralis yang memang hanya ada di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Nah, uniknya lagi, pohon plahlar di sejumlah daerah diketahui berbeda-beda. Di Sumatera dan di Jawa, flora ini dikenal sebagai keruing gunung, sedangkan di Sumbawa, ia akrab disebut dengan sebutan jati ora. Pada umumnya, tanaman keruing ini tumbuh subur di sekitar hutan primer mulai dari ketinggian 600 sampai 1500 di atas permukaan air laut. Habitat Dipterocarpus litoralis diketahui berada di hutan primer dengan karakter tanah subur dan memiliki drainase baik. Lahan tersebut biasanya agak lembab dan terletak di area lembah atau lereng-lereng bukit. Kadang-kadang pohon plahlar juga bisa dijumpai di wilayah
tanah berkapur pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Ia berkembang biak secara berkelompok serta cukup sulit untuk kita jadikan flora budidaya. Nah, selanjutnya setelah mengetahui morfologi dari tanaman pelahlar, apa saja sih kegunaan dan manfaat dari tanaman pelahlar ini? Pamor pohon pelahlar sebagai penghasil kayu pertukangan memang sudah dikenal secara luas. Kayunya banyak digunakan sebagai bahan konstruksi, lantai, serta bantalan. Kayu flora ini tergolong sebagai material bangunan berkualitas, ditambah lagi resin damarnya umum nelayan gunakan sebagai bahan untuk memakal perahu. Menurut berbagai sumber, kayu pelahlar mempunyai kelas keawetan 2 dan kekuatan 2. Berat jenis kayu tersebut berkisar 0,70, sehingga tergolong sebagai kayu berbobot menengah sampai berat. Jika tidak diawetkan, kayu ini kurang tahan untuk pemakaian yang berhubungan dengan tanah. Karena itu, dalam kondisi ini, ia kerap awam dimanfaatkan untuk membuat kusen, tiang, dan tangga. Namun, berbeda keadaan apabila kayu pelahlar sudah diawetkan. Kualitas dan kekuatannya menjadi sangat prima. Sebab tahan sampai 20 tahun penggunaan, kayu pelahlar sering digunakan sebagai tiang listrik, pilar, dan material kapal. Di luar gunanya dalam sektor industri, pohon pelahlar juga bermanfaat sebagai tanaman obat. Kulit kayu dan daun tanaman ini berkhasiat sebagai antibakterial. Sayangnya, walau sangat berguna bagi komoditi dan kesehatan, budidaya Dipterocarpus litoralis belum lumrah masyarakat lakukan. Ia hanya tertanam sebagai tanaman yang dijadikan objek observasi pada kebun percobaan. Tanaman pelahlar ini terancam oleh penebangan liar dan penambahan habitat asli. Habitatnya juga terdampak oleh desakan jenis invasi langkap atau Arenga obtusifolia. Ruang untuk tumbuh ditutupi oleh populasi langkap ini. Itu sebabnya saat ini sangat sulit dijumpai pohon pelahlar di Nusa Kambangan dengan diameter lebih dari 50 cm. Karena sebarannya yang terbatas, populasinya sangat kecil, serta ancaman tinggi, IUCN mengkategorikan pelahlar ke dalam status konservasi kritis atau critically endangered. Tumbuhan ini juga termasuk dalam daftar nasional spesies prioritas untuk tindakan konservasi di Indonesia pada tahun 2008 hingga tahun 2018. Nah, jadi teman-teman, ayo bersama-sama menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Sekian storytelling dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.